Bismillah. Insya Allah kita akan kupas materinya pada pagi hari ini terkait pribadi maksi pemimpin sejati. Nah, ini akan kita kupas bareng-bareng, pribadi maksi pemimpin sejati. Untuk apa sih materi ini dibahas di awal? Sebagai itu yang tadi dikatakan, sebagai penguat akarnya. Karena ini adalah akarnya untuk kemudian membuahkan, menumbuhkan batangnya sebagai pengokohnya dan membuahkan hasil-hasil buah yang baik, insya Allah. Nah, pribadi maksi pemimpin sejati ini akan kita kupas bareng-bareng bersama dengan saya, Kang Hadi. Dulu sudah kenal dengan saya? Sudah belum? Halo? Belum ya? Oke, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Oh begitu ya pepatahnya ya. Itu siapa yang ngajarin itu pepatah kayak gitu ya? Kayaknya saya kurang setuju dengan pepatah itu. Misalkan contoh, misalkan siapa di sini? Eliza coba. Eliza. Halo Eliza. Eliza setuju nggak dengan pepatah tadi Eliza? Ya, setuju nggak dengan pepatah tadi? Setuju ya. Berarti kalau belum kenal belum sayang begitu ya. Misalkan Eliza lagi di pinggir jalan, jalan kaki di pinggir jalan di trotoar. Tiba-tiba di depannya Eliza ada yang ketabrak motor. Cuak jatuh. Terus tiba-tiba Eliza lihat itu siapa? Nggak kenal. Akhirnya ditinggalin. Ya, nggak ditolongin. Karena pakai pepatah tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Berarti mau kayak gitu atau enggak? Nah, berarti pepatah itu jangan dipakai gitu ya. Nanti kalau pakai pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal nanti jadi sayang. Kalau udah kenalnya kenal banget jadi sayang-sayangan. Nah, ini dia bahaya ya. Ujung-ujungnya melakukan hal-hal yang gak jelas gitu ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Eliza atas sharing. Nah, jadi pepatah itu coba kita ganti bareng-bareng ya. Tak kenal maka yang paling enak adalah tak kenal maka kenalan begitu ya. Itu yang paling pas kayaknya. Tak kenal maka kenalan. Oke. Salam kenal, nama lengkap saya Hadi Hidayat. Siapa? Hadi Hidayat. Ya, Hadi Hidayat. Oke. Ini belum dirinya. Hadi Hidayat. Oke. Nah, salam kenal, nama lengkap saya Hadi Hidayat. Oke. Saya sudah tinggal di Bogor, alhamdulillah cukup lama, sejak 2009. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, sudah punya istri 2, anaknya, ya alhamdulillah ya. Anak Kak Hadi yang 2 ya, alhamdulillah. Anak pertama Kak Hadi perempuan, anak kedua Kak Hadi wanita, alhamdulillah. Ya. Oke, fokus konsentrasi makanya ya. Sip. Nah, sudah kenalannya ya, cukup panggil yang panggilan Kak Hadi aja. Oke, kita akan masuk materinya, bismillah, bersiap. Sudah siap belum teman-teman sekalian? Kalau sudah siap, anggukin kepalanya ya, siapnya siap banget insya Allah ya. Kalau sudah siap banget, tangannya dikepal 2 gini, tanda kesiapan ya, semuanya. Kalau saya bilang LDKS, kami siap belajar. Siap? Oke, kalau Kak Hadi bilang LDKS, kami siap belajar. Siap, teman-teman? Oke, LDKS, kami siap belajar. Kurang kompak lah, kurang kompak. Sekali lagi. LDKS, kami siap belajar. Oke, terima kasih ya. Kami siap belajar. Nah, perjanjiannya kalau mau kita materi selama 1 hari ini bersama dengan kami ya. Perjanjiannya yang pertama, ingat Allah, ingat Tuhan. Ini penting ya. Apapun kondisinya tetap ingat Allah, ingat Tuhan. Siap ya, jangan sampai anak zaman sekarang ini sudah mulai error di luaran sana ya. Mungkin selain 3 sekolah ini ya. Dari mulai bangun tidurnya aja ini udah nggak ingat Allah, nggak ingat Tuhan. Betul nggak? Betul nggak sih? Coba saya mau tanya, silakan dijawab di kolom chat deh. Bangun tidur pertama kali yang dilakukan apa coba? Coba, silakan dijawab di kolom chat. Ya. Bangun tidur pertama kali yang dilakukan apa? Kira-kira apa? Coba, silakan dijawab di kolom chat. Ya, coba. Bangun tidur pertama kali yang dilakukan apa teman-teman sekalian? Kak Hadi mau tahu. Kalau anak-anak di sekolah lain tuh jawabannya luar biasa aneh-aneh. Coba di sini bangun tidur pada ngapain dulu? Calon-calon pemimpin bangsa nih, calon-calon pengurus OSIS. Coba bangun tidur ngapain? Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Oke, bagus. Baca hamdalah. Oke, berdoa. Alhamdulillah ya, bagus. Apalagi nih jawaban-jawabannya? Bangun tidur langsung berdoa, bangun tidur langsung baca hamdalah. Apalagi bersyukur intinya ya. Ibadah. Oke, bagus. Ada yang jawaban apalagi? Berdoa. Oke, keren ya. Oke, ya Kak Hadi aja bangun tidur nggak langsung doa teman-teman sekalian ya. Kak Hadi itu bangun tidur langsung buka mata dulu ya. Buka mata dulu ya. Jangan lupa buka mata ya. Oke, banyak anak zaman sekarang bangun tidur setelah buka mata. Nah ini melakukan aktivitas yang nggak jelas. Bangun tidur buka mata, yang diingat pertama kira-kira doa apa
doa apa handphone kira-kira? Ayo coba. Bangun tidur buka mata, yang dicari pertama Allah atau Tuhan, atau handphonenya ditaruh di mana tadi malam? Nah itu dia. Bener nggak sih? Coba Kak Hadi mau tanya salah satu di sini nih. Ada Hamzah. Halo Hamzah. Bangun tidur buka mata, yang dicari pertama apa Hamzah biasanya? Handphone ya. Aduh. Oke ya, jadi benar ya Hamzah ya. Bangun tidur buka mata, bahkan sebelum baca doa ya, bahkan sebelum berdoa, yang dicari pertama adalah handphone. Benar ya Hamzah ya? Nah ini dia. Aduh, gawatnya tuh kayak gitu loh. Anak zaman sekarang tuh kayak gitu loh. Terima kasih Hamzah atas sharing ya. Jadi betul ternyata ya. Sekolah lain tuh juga sama. Bangun tidur buka mata, yang dicari pertama tuh bukannya Allah, bukan Tuhan. Ya. Tapi handphonenya ditaruh di mana tadi malam? Ya, kalau handphonenya tadi malam mati, ya, terus kelupaan dicas, dia cari casan, ya kan? Terus dia cas. Ya. Kalau handphonenya udah dicas tadi malam semalaman suntuk, ya dia cabut dari casan. Aduh, pokoknya aktivitasnya langsung dengan handphone, dengan gadgetnya. Lupa kemudian ingat sama Allah, sama Tuhan. Ya, caranya adalah ya berdoa begitu ya, dengan menyesuaikan agama masing-masing. Jadi ini dia bahaya sekali kalau yang diingat pertama adalah bukan Allah, bukan Tuhan. Aduh, apalagi ini calon pemimpin bangsa ya, jangan sampai dunia terus yang diingat pertama. Aduh ya. Oke, yang berikutnya perjanjiannya, tenangkan diri, tegakkan badan. Duduk yang tegak ya, jangan sambil bersandar, apalagi bersandarnya di bantal, nanti salah baca doa ya. Khawatirnya doanya doa mau tidur nanti ya. Jadi duduk yang tegak gitu ya. Tetap fokus, konsentrasi, siap ya. Walaupun di sini masih ada yang belum nyalakan kameranya, mudah-mudahan Kak Adi berprasangka baik, semuanya dalam kondisi yang duduk tegak ya, dirinya tenang. Oke, siap ya. Jangan sambil juga bersandar di meja, nanti malah baca doa mau tidur lagi. Bismika Allahumma, ayo bismika. Itu doa mau tidur, salah ya. Oke, silakan videonya di-on-kan dan audionya di-mute-kan, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Hadi untuk kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Siap ya. Dan yang berikutnya berbahagia. Ini pada bahagia nggak nih calon-calon pengurus OSIS? Halo, Kak Hadi tanya, pada bahagia nggak nih menjadi pengurus-pengurus calon pengurus OSIS? Pada bahagia nggak teman-teman? Halo. Bahagia ya, alhamdulillah ya. Semuanya insya Allah bahagia ya. Nah, jadi ternyata ini penting sekali nih. Dengan kebahagiaan itu insya Allah akan lahir begitu banyak kemudahan. Ya. Bahkan kalau kita perlu belajar ya, belajar yang baik ya dari yang namanya orang gila. Tahu orang gila? Orang gila tahu orang gila ya. Kalau tahu anggukin kepalanya. Tahu ya. Orang gila. Orang gila itu saking bahagianya orang gila ya. Orang gila tuh saking bahagianya orang gila. Buka baju aja nggak masuk angin dia. Betul nggak? Ada yang pernah lihat orang gila buka baju belakangnya ada kerokan? Kayaknya enggak ya kan? Saking bahagianya orang gila, makan aja dari tempat makan yang nggak jelas, nggak sakit dia. Ya, soalnya emang udah sakit ya soalnya. Ya. Jadi kita coba belajar dari orang gila. Ada yang tahu apa hobinya orang gila? Apa hobinya orang gila? Apa hobinya orang gila apa sih? Ngomong sendiri, Masya Allah. Itu tahu dari mana itu ngomong sendiri ya? Tahu dari mana coba? Saya siapa yang jawab ya? Oh, suka ngelihat. Oke, jadi clear ya. Suka ngomong sendiri karena suka ngelihat ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ternyata hobinya orang gila setelah saya amati, ini coba kita belajar sedikit dari orang gila. Hobinya orang gila ternyata setelah saya amati, hobinya orang gila itu, saya amati, bukan saya alami ya, saya amati. Perhatikan baik-baik ya. Hobinya orang gila ternyata setelah saya amati, hobinya orang gila traveling, jalan-jalan. Semakin jauh berjalan, semakin gila dia. Betul gak sih? Ya. Tapi kita nggak perlu menunggu gila dulu baru bahagia, betul? Kita nggak perlu menunggu gila dulu baru bahagia. Insya Allah kita bisa bahagia sebelum apa teman-teman? Insya Allah kita bisa bahagia sebelum jadi gila. Ya Allah, itu kata siapa itu? Kata Davia ya. Kita nggak perlu menunggu gila dulu baru bahagia. Insya Allah kita bisa bahagia sebelum meninggal dunia ya, bukan sebelum gila ya. Waduh, bahaya kalau sebelum gila. Aduh, nanti malah jadi gila betulan. Alhamdulillah ya. Oke, kita luruskan. Dan fokus kepada materi terakhir. Fokus kepada materi, cek fokus dulu deh. Coba angkat tangan kanannya kayak gini, diangkat. Oke, Kak Hadi mau lihat responnya, angkat tangan kanannya. Sip, ada Andrew, ada Umi Indah, ada siapa lagi di sini? Ada Gotama, ada Aulia, ada Zan, ada Rifatul Zana, ada Hanifah, oke. Fernando, Ridwan dan lain sebagainya. Angkat tangan kanan kayak gini. Oke.
fokus konsentrasi ya. Cek fokus dulu nih, Kak Hadi mau cek fokus dulu, khawatirnya belum belum bersatu antara tubuhnya dengan pikirannya ya. Siap, angkat tangan kanannya, oke. Kalau kata Kak Hadi tutup, tolong tutup. Kalau kata Kak Hadi buka, tolong buka. Siap, oke. Siap ya. Kalau kata Kak Hadi tutup, tolong tutup. Kalau kata Kak Hadi buka, tolong buka. Gampang. Ini lebih gampang daripada soal MCK di sekolah. Tenang aja ya, tenang aja. Siap. Oke, siap-siap. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Oh iya, ada yang mau membuka tangannya ya. Oke, Umi Indah, Andreo, dan lainnya yang mau buka ya, nggak apa-apa ya. Belajar dari kesalahan. Kita coba lagi, kita coba lagi. Lihat anak kedot, anak kedot. Kita coba lagi ya, kita coba lagi. Siap ya. Ulangi. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, buka. Ada yang menguncup tangannya, iya, berniat menutup. Oke, konsentrasi. Terakhir deh, terakhir. Tutup. Tutup yang keras. Oke, tutup yang keras, tutup yang keras. Sudah bagus, bagus. Tutup yang keras. Kepala yang kencang. Kepala yang kencang, oke. Ya, pukul-pukul dagunya. Pukul-pukul dagunya. Yang kencang pukulnya. Dagu, ya Allah. Dagu. Astaga. Astagfirullahaladzim. Dagunya pada pindah ke atas. Calon-calon pemimpin bangsa. Aduh, Masya Allah ya. Dagu itu di sini bukan di sini ya, konsentrasi. Makanya ini di virtual aja masih kurang konsentrasi makanya. Oke, dagu, biar dagunya nggak pindah ke atas ya. Kita baca doa lagi bareng-bareng ya. Silakan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Kak dipimpin dengan agama Islam, kita baca dengan basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap? Oke, kalau sudah siap anggukin kepalanya ya. Jadi dagunya di sini ya, bukan di sini. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, jawab bareng-bareng, konsentrasi ya. Tulis senyum ya, karena senyum adalah ciri-ciri orang bahagia, betul ya? Ciri-ciri orang bahagia, murah-murah senyum, mudah-mudah senyum. Oke, senyum. Konsentrasi. Katakan bareng-bareng 1 2 3, konsentrasi. Belum keluar suaranya. Halo, 1 2 3, konsentrasi. Baca sini kebaca ya, konsentrasi. Konsentrasi. Kak konsen teman-teman. Jangan terasi, Kak konsen teman-teman konsen. Masa terasi gitu. Kak konsen teman-teman konsen juga ya. Ulangi konsentrasi. Konsentrasi ya. Kak konsen teman-teman konsen juga ya, jangan terasi ya. Sip. Oke, kita masuk materinya. Bismillah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dulu di awal. Silakan jawab di kolom chat ya. Silakan jawab di kolom chat. Keaktifannya Kak mau lihat di sini ya. Nanti akan dicek Pak keaktifannya, mungkin nanti di chat siapa-siapa yang aktif untuk kemudian menjawab di kolom chat. Kira-kira gambar di samping Kak Hadi ini gambar apa kira-kira? Coba dijawab di kolom chat. Kira-kira gambar di samping Kak Hadi ini apa coba ya? Samping Kak Hadi ini. Coba dijawab di kolom chat boleh ya. Apa kira-kira di samping Kak Hadi ini? Gambar apa teman-teman? Gambar apa? Silahkan dijawab di kolom chat boleh. Sudah? Gambar apa sih kira-kira teman-teman sekalian? Kolom chat. Silahkan dijawab di kolom chat boleh. Oke, sambil berpikir ya. Sambil mikir boleh. Kira-kira gambar apa disampaikan? Gambar apa kira-kira? Ayo. Coba. Peta, ada yang jawab peta tuh katanya ya. Oke, ada yang jawab peta boleh. Ada yang jawab apa lagi di sini ya? Gambar katanya tuh. Oke, boleh ya. Keren. Apalagi kira-kira di sini ya? Oh. Jawaban sendiri. Apalagi tumpahan chat tuh katanya, tumpahan chat ya, boleh. Tumpahan chat, oke boleh. Ada punya jawaban lain? Ya, saya lihat dua orang yang di kedua samping Kak Hadi. 2 orang. Oh, ada orang di samping Kak Hadi ya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Apalagi coba?
Peta wilayah. Oke, jawabannya beragam ya. Kita bahas. Ya, kita bahas. Bismillah ya. Jadi, kenapa sih gambarnya satu tapi komentarnya beragam? Sama kayak misalkan Kak Hadi angkat sebuah benda di dekat Kak Hadi. Ini aja deh. Nah, ini kira-kira apa, teman-teman? Apa ini? Ini handphone, betul? Sepakat ya. Nggak ada yang bilang ini itu adalah gelas, nggak ada. Yang bilang ini gelas berarti aneh ya, betul ya. Nah, kenapa yang ini jelas satu jawaban, yang ini nggak jelas ya? Yang ini banyak banyak jawaban, banyak komentar. Kira-kira kenapa sih teman-teman? Kenapa giliran yang di samping Kak Hadi jawabannya beragam? Kira-kira kenapa tuh teman-teman sekalian? Ada yang punya jawaban? Boleh? Kira-kira kenapa teman-teman sekalian? Boleh silahkan, yang mau menjawab silahkan. Boleh pakai suara juga boleh ya. Oke. Yes, betul. Yes, terima kasih Davia Putri ya atas jawabannya yang keren ya. Jadi betul sekali. Clue-nya adalah gambar ini nggak jelas, betul ya? Jadi ternyata alasannya gambar ini nggak jelas, betul sekali. Nah, kalau kita realisasikan ke kehidupan kita, kalau hari ini teman-teman banyak dikomentarin komentar nggak jelas oleh teman-teman nanti di pengurus OSIS gitu ya, ataupun di kelas ataupun di sekolah, banyak yang komentar-komentar nggak jelas tentang diri teman-teman, maka jangan salahkan yang komentar. Tolong jangan salahin yang berkomentar. Maka salahkanlah diri sendiri yang masih belum jelas. Sama kayak gambar ini. Gambar ini dikomentarin beragam macam-macam ya, gara-gara gambarnya nggak jelas. Sama kayak kita, teman-teman sekalian, ketika nanti menjadi pengurus OSIS terus kemudian di komentar-komentar nggak jelas sama teman-temannya di OSIS, di sekolah, di kelas ya, ataupun di lingkungan rumah, jangan salahkan yang berkomentar. Maka siapa yang perlu kita salahkan? Kita sendiri yang masih belum jelas. Maka harus diperjelas gambarnya Kak Hadi. Yes, oke, saya perjelas. Maka setelah sudah jelas gambarnya, saya yakin komentarnya akan ada satu komentar. Gambar apa ini teman-teman? Ini adalah gambar sapi. Betul ya? Ketika gambarnya sudah jelas, maka akan ada satu komentar, yaitu sapi. Tapi kalau ada yang masih berkomentar, Kak Hadi itu bukan sapi, itu ular. Berarti yang komentarnya yang nggak jelas, mohon maaf ya. Karena gambarnya sudah jelas. Itu artinya teman-teman nanti menjadi pengurus OSIS di awal, maka harus perjelas. Teman-teman ini menjadi seorang leader apa seorang bos, harus jelas. Jangan sampai ketukar-tukar, karena beda. Nanti akan kita bahas lebih dalam selama satu hari ini ya. Jadi tujuannya harus jelas. Yuk bareng-bareng katakan 1, 2, 3. Tujuannya harus jelas. Katakan bareng-bareng, tujuannya harus jelas. Betul ya. Jangan sampai nggak jelas. Jangan sampai jadi pengurus OSIS cuma sekedar ikut-ikutan aja. Jangan sampai jadi pengurus OSIS hanya sekedar biar dibilang keren aja. Ada di sini yang pengen jadi pengurus OSIS cuma biar dibilang keren, atau pengurus OSIS biar biar dapat pacar yang cantik, ada mungkin biar dapat apa lagi, banyak hal-hal yang gak jelas, tujuan-tujuan gak jelas. Aduh ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan gak ada di sini ya, amin ya. Maka mulai hari ini yuk bareng-bareng kita luruskan niatnya, tujuannya apa sih menjadi pengurus OSIS. Jangan sampai hanya sekedar tujuan-tujuan yang gak jelas ya. Coba kita lihat sama kayak Kijang ini. Jang mau kemana Jang? Mau larinya kemana? Terserah saya dong, kaki-kaki saya terserah saya mau kemana. Maka ini gak jelas. Nah, kan jadinya kayak gitu, betul ya. Akhirnya yang terjadi lumayan dapat makanan gratis ya. Ini dia, sama kayak teman-teman naik ojol gitu kan ya. Ojol tuh nggak bisa dilanjutin prosesnya kalau nggak diklik tujuannya, betul. Betul ya, kalau betul anggukin kepalanya. Atau naik opang, ojek pangkalan ya. Maka kalau naik opang, ya maka pertanyaan yang ditanya sama opang apa? Mau kemana dek ya, naik ojek mau kemana? Terus teman-teman dengan baiknya, dengan bahagianya langsung jawab ke opangnya, terserah abang aja, saya ikut abang aja ya. Itu kira-kira diapain sama opang ya? Aduh ya ampun ya, akan dibawa ke tempat-tempat gak jelas gitu ya. Aduh, makanya jangan seperti itu. Maka tujuan harus jelas.
Teman-teman menjadi pengurus OSIS menjadi apa? Jangan-jangan masih menjadi bermental bos nih. Aduh ya Allah. Ini sangat beda sekali mentalnya. Mental bos atau mentalnya mental leader. Ini sangat beda sekali. Ya, dimana bos itu ya kayak gini nih di gambar sampingnya tuh ya. Nih di sini nih kelihatan ya. Nih. Mental bos tuh kayak gini tuh. Wah, hanya nyuruh-nyuruh doang. Pokoknya mental bos tuh adanya di atas. Mentang-mentang ada jadi seorang pemimpin. Wah, ayo dong kamu gini-gini gimana sih? Gini ini cepet-cepet bawain. Gimana sih? Ayo dong, ini kayak gini, yang ini beresin, ayo beresin. Ini ketua divisinya ini nggak jelas nih. Itu mental bos. Seakan-akan dia di atas, seakan-akan dia menjadi seorang bos yang kemudian hanya siap untuk kemudian dilayani, ya. Hanya inginnya memimpin, tidak mau kemudian dipimpin. Aduh, ya Allah. Tidak mau bersama-sama, hanya kemudian inginnya enak aja. Ya, ada di sini yang nanti berniat kayak gitu ketika sudah menjadi pengurus OSIS. Ya, jangan, sayang sekali. Maka ketika sudah dihianati prosesnya nggak benar, nggak jelas, maka boro-boro akan ada hasil yang jelas, ya. Maka ini harus kita lurusin dulu. Teman-teman mau jadi yang mana? Bermental bos apa bermental leader? Coba dijawab, ya. Silakan, mau mental mana? Boleh di kolom chat, boleh diramaikan di kolom chatnya. Mau bermental yang mana nih? Jangan-jangan niatnya cuma pengen jadi seorang bos, ya, yang mentalnya hanya sekedar nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Niatnya kayak gitu doang deh selama menjadi, apalagi nanti yang jadi ketua OSIS, waduh, paling atas tuh jabatannya. Aduh, akhirnya yang terjadi adalah tunjuk-tunjuk. Dengan mudahnya dia kemudian keluarkan jari telunjuknya. Aduh, ya ampun. Nih jangan sampai. Harus jelas nih, kita petakan, kita bedakan, ya. Nih kayak gini nih, bos-bos tuh kayak gini doang ya, mental bos, tukang nyuruh-nyuruh doang. Aduh, tapi tidak mau bergerak bersama-sama. Ya, tidak mau bekerja bersama-sama. Mentalnya bukan mental teamwork gitu ya. Ya. Ketika sudah selesai acara sukses, ini gara-gara saya, ini karena saya. Waduh, jangan sampai ada yang seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Insya Allah di sini Kak Hadi yakin 3 sekolah ini adalah sekolah-sekolah berkarakter. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Oke, jadi ini niat di awalnya harus lurus nih. Mau yang seperti apa nih? Mumpung masih start awal, belum jauh kemana-mana, belum jauh ya, masih awalan. Mudah-mudahan awalannya adalah awalan yang baik. Amin amin ya. Ya, insya Allah ya. Yang mau jadi leader boleh jempolnya 2 kayak gini. Leader sejati, pemimpin sejati, bukannya sekedar bos sejati yang tukang nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Aduh, jangan sampai seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itu tadi mental di awal yang harus kita sama-sama kupas sebelum nanti kita bahas maks itu sendiri. 5 langkah menyenangkan berjiwa pemimpin dengan karakter yang mantap. Oke, ini baru masuk ke materi utamanya. Siap? Teman-teman siap? Ya, LDKS. Apa jawabannya tadi teman-teman? Oke, ini suara saya kedengaran jelas kan ya? LDKS. Kami siap belajar. Oke, coba sekali lagi yang suaranya tuh yang keras, lantang ya. Kalau perlu kedengaran sampai tetangga sebelah gitu ya. Mumpung nih di rumah ya. Kalau di sekolah mudah-mudahan kedengaran juga sampai ke sekolah sekitarnya ya. LDKS. Kami siap belajar ya. Biarin aja nanti orang tuanya, kamu lagi ngapain sih? Teriak-teriak nggak apa-apa ya. Ini adalah tanda wujud lagi belajar gitu ya. Oke. Nah, siap, kita akan masuk ke materi utama, intinya adalah maksi, MAKSI. Mudah-mudahan kita kupas dalam durasi waktu yang tidak banyak ya, mulai dari huruf M dari kata maksi. Apa itu M dari maksi? Yuk kita baca bareng-barang 1 2 3. Mulailah dengan Oke ya, mulai dengan keyakinan yang kuat ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Mulai dengan keyakinan yang kuat. Ini adalah seperti yang tadi Kak Hadi katakan di awal. Akarnya nih, fondasinya tuh di sini. Ketika fondasi sudah menghujam dalam, nancep dalam ke sini, maka susah keluarnya. Maka ini harus ditancapkan dalam. Apa yang ditancapkan dalamnya adalah ini dia, keyakinan mental yakin menjadi seorang pemimpin. Ya. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin bawaannya tuh ragu-ragu terus, ya pelin-pelan gitu ya. Aduh, mau mutusin gak enakan, ya. Ini dia, ini yang jangan sampai dilakukan dan jangan sampai punya punya mental kayak gitu ya. Nggak kuat keyakinannya. Akhirnya yang terjadi adalah goyah. Ya, kena angin ke sana ikut, kena angin ke sini ikut ya. Akhirnya jadi nggak jelas. Jadi dia, hati-hati. Maka ini harus kita kupas lebih dalam lagi tentang akar fondasinya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira
Yakin itu apa sih? Nah, boleh dijawab di kolom chat. Sambil jawab di kolom chat, Kak Adin mau ajak diskusi juga salah satu di sini. Oke, kita beralih lagi ke ini yang SMA selain 95. Nah, di sini. Coba. Oke, ini nih ada nih. Ya. Oke. Nah, silakan dijawab di kolom chat ya, sambil dicari juga di sini para partisipan-partisipan yang lain ya. Nah, ini. Nah, silakan jawab di kolom chat ya, kira-kira yakin itu apa sih? Ya. Yakin itu apa kira-kira? Oke. Coba Rahma Nur Fajria, coba Rahma, halo Rahma dari SMA Fajar Islam. Oke, silakan yang lain dijawab kolom chat. Halo, ada Rahma Nur. Boleh silakan di on kamera, Kak Adi mau lihat nih. Ada nggak? Oke, sepertinya lost ya, nggak apa-apa. Kak Adi coba cari lagi di sini. Ini dari mana nih? Firda. Firda ini dari mana nih? Firda Aulia. Coba. Dari SMA mana? Halo Firda. Oh, 95 ya, soalnya nggak ada keterangannya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Firda, Kak Adi mau tanya. Menurut Firda, yakin itu apa sih? Yakin itu apa sih? Oke, percaya diri akan sesuatu yang akan kita kerjakan. Ya, terima kasih. Hampir mirip dengan yang menjawab di kolom chat. Kita coba kupas. Ini kolom chat juga sudah banyak nih. Percaya akan keputusan tersebut. Perasaan percaya atau pasti, Kak, sungguh-sungguh ya. Yakin itu percaya sungguh-sungguh, intinya seperti itu ya. Oke, good, bagus. Nah, kita kupas lebih sederhana lagi. Ya, yakin itu, ini catat baik-baik ya. Ini jadi pondasi. Yakin itu adalah kondisi ketika nggak lagi difikirkan dan nggak lagi dirasakan. Itu namanya sudah yakin. Anda ulangi lagi. Yakin itu adalah kondisi ketika nggak lagi difikirkan dan nggak lagi dirasakan. Udah yakin dia namanya. Karena orang-orang yakin berpikirnya tuh udah selesai. Akhirnya dia tinggal bertindak. Ya, berpikir matangnya sudah, dan ketika memutuskan dia nggak pakai mikir lagi. Berpikirnya sudah proses berpikirnya sudah panjang. Ya, sama kayak misalkan Kak Hadi mau tanya salah satu di sini misalkan. Siapa di sini yang hadir di sini ya? Oke. Dari yang SMA lain boleh, SMA selain 95 silakan boleh on cam juga ya supaya Kak Hadi juga bisa lihat. Nah, ini ada yang selain SMA. Ada. Nah, ini nih. Vivi Nur Khotimah dari Fajrul Islam. Oke, Vivi, halo Vivi. Oke, Vivi, sekarang Kak Hadi mau tanya ya. Tolong jawab dengan yakin ya. Dengan yakin. Tadi kan seperti Kak Hadi katakan, yakin itu kondisi ketika nggak lagi difikirkan, nggak lagi dirasakan ketika menjawab ya. Ketika bertindak tuh kayak gitu, betul ya Vivi ya? Sekarang Kak Hadi mau tanya, Vivi. Vivi, Kak Hadi mau tanya Vivi. Vivi, kamu ini laki-laki apa perempuan? Ya, barusan jawab perempuan, mikir dulu nggak? Hah? Barusan jawab perempuan, mikir dulu nggak? Mikir. Tadi barusan kayaknya langsung jawab, nggak pakai mikir dulu ya. Iya, betul ya. Nanti Kak ditanya lagi deh. Tahun depan, laki-laki perempuan? Tetap perempuan, ya. Yakin. Ya. Ketika menjawab tuh nggak pakai mikir, maka prosesnya cepat gitu ya. Nanti ketika nyawa Vivi dicabut, ya posisinya laki-laki perempuan. Ketika Vivi nanti dicabut nyawanya, laki-laki perempuan? Tetap perempuan, gitu ya. Terima kasih Vivi, kita bahas ya. Jadi ternyata yakin tuh kayak gitu. Sampai akhir hayat pun, ketika yakin itu adalah baik dan benar, nggak akan berubah. Itu, catat baik-baik ya. Maka tancapkan keyakinan itu, selama keyakinan adalah benar, maka tidak akan pernah berubah. Yakinnya tuh kayak gitu. Contoh nih, ini kan calon-calon pengurus OSIS nih ya. Apalagi calon pemimpin dan pengurus sekolah gitu ya. Maka bermentalnya misalkan saya berprinsip nanti selama saya sekolah nggak akan pernah mau nyontek. Nah ini mentalnya kayak gitu. Kira-kira mau diyakini kayak gitu? Mau nggak? Halo? Calon-calon pengurus OSIS? Jangan-jangan masih nggak mau. Mau ya? Nah, selama sekolah gitu ya, nggak akan pernah mau nyontek, maka prinsip dan keyakinan itu akan dipegang terus. Bahkan tidak hanya selama di SMA, ya, dan seterusnya. Dan kemudian ketika itu adalah sedikit godaan-godaan.
pas lagi ujian. Ada teman sejatinya minta kunci jawaban. Nah loh, kira-kira gimana tuh? Nah, itu kan godaan muncul. Nah, ini dia. Mulai muncul godaan. Kira-kira dikasih nggak teman sejatinya? Halo? Nah, tetap nggak usah dikasih. Ya. Karena kita sudah punya keyakinan kuat dan nggak akan tergoyahkan. Nggak akan bisa kecabut. Jangan sampai kemudian dikasih jawabannya. Akhirnya yang terjadi adalah sudah melunturkan keyakinannya. Nah, ini hati-hati sekali. Selama menjadi seorang pengurus juga sama. Maka mental-mental keyakinan apa yang teman-teman mau tancapkan. Ya, siap teman-teman? Siap? Dan ingat, tidak akan tergoyahkan. Siap semuanya di sini? Yang siap semuanya katakan bilang saya. Oke, saya ya. Mudah-mudahan dengan memproklamirkan sayanya ini akan melahirkan kemudian semesta akan mendukung dan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pun akan mendukung untuk kemudian tetap berkeyakinan yang baik dan benar. Insya Allah. Ya. Nah, yakin ini terbagi jadi dua teman-teman sekalian. Yang pertama yakin sama Allah sama Tuhan, yang kedua yakin sama diri sendiri. Nanti dipegang kuat ya. Jangan sampai ada salah satu yang nggak ada. Jangan sampai PD-nya doang kegedean, ini PD-nya kegedean, akhirnya lupa sama yang kemudian menggerakkan kita. Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mulai hari ini, yakinnya ini harus komplit, ada dua-duanya. Ya. Kalau PD-nya kegedean, akhirnya yang terjadi adalah sombong. Wah, bisa. Jadi proses doang, gampang bisa. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sombong. Jangan sampai. Maka harus ada juga yakin sama Allah sama Tuhan. Biar komplit, biar pas. Nyatunya, ngeblendnya enak. Akhirnya terjadi nggak timpang. Ya. Maka dua-duanya harus ada. Yakin sama Allah namanya kita punya iman, yakin sama diri sendiri kita punya percaya diri. Ini harus dipegang kuat bareng-bareng. Siap teman-teman ya? Sehingga kalaupun nanti menjadi seorang leader, leadernya adalah leader yang baik, leader yang tetap rendah hati, yang kemudian tidak bermental yang baik, karena yakin pada Allah pada Tuhannya ada, imannya juga kuat gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya punya keyakinan dirinya PD-nya kegedean akhirnya jadi sombong. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kemudian terjadi. Nah, maka prinsip pada huruf M ini, yuk katakan bareng-bareng 1 2 3 apa prinsipnya? Lakukanlah perubahan. Siap berubah teman-teman sekalian, bermental yakinnya yang kuat dan benar, siap? Insya Allah. Nah, dikasih tips triknya supaya yang kayak gini-gini nggak terjadi lagi nih. Siapa yang punya penyakit kayak gini nih? Ayo. Ini bakal jadi pengurus OSIS, jangan-jangan masih punya penyakit kayak gini nih. Ayo ngaku. Siapa yang punya penyakit kayak gini? Giliran belajar, rapat dan lain-lain. Nah, muapnya gede banget itu. Giliran main, aduh, siapa nih yang punya penyakit kayak gini? Halo, ada di sini hadir? Ada giliran nonton gitu ya. Waduh, meleknya luar biasa. Giliran kayak gini-gini nih. Aduh, ngantuknya luar biasa. Ada di sini yang kayak gitu ada? Halo, ayo ngaku. Siapa di sini? Ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada di sini ada. Kalau ada, jangan diulangi lagi ya. Coba Kak Hadi mau tanya satu di sini deh. Galuh, coba Galuh kayak gini nggak Galuh? Halo Galuh. Pernah mengalami kayak gini Galuh? Pernah ya. Mau dilanjutin apa enggak Galuh? Oh ya, gini ya. Jangan sampai penyakit ini kemudian jadi kronis gitu ya, kalau bahasa penyakit ya, kronis ya Galuh ya. Akhirnya yang terjadi bawaannya pokoknya giliran yang melakukan hal yang benar ya ini, yang kemudian bermanfaatnya untuk jangka panjang gitu ya. Walaupun bermain game ada manfaatnya, tapi tidak untuk kemudian jangan terlalu diseriusi juga gitu ya. Giliran hal-hal yang hal-hal kebaikan yang luar biasa memang tanggung jawab utama ya, malah ngantuknya gitu ya Galuh. Aduh, godaan yang berat betul ya Galuh ya. Tapi kan kita mau berubah ya. Maka kita lakukan perubahan itu sendiri. Apa sih maksudnya Kak Hadi? Nah, kita bahas lebih dalam. Ini dia rumus perubahan. Di sini ada anak-anak IPA ya. Mudah-mudahan masih ingat rumus ini nih. Jeng-jeng. Rumus apakah ini teman-teman sekalian? Halo. Ayo, siapa yang ingat rumus apa ini? Ya. Rumus apa ini teman-teman di samping Kak Hadi? Ini rumus apa nih? S sama dengan W per F. Ayo, rumus apa ini teman-teman sekalian? Ada yang masih ingat ini rumus apa? Ada S di sini, ada W di sini, ada F di sini. Ya. Ini adalah rumus perubahan, rumus S space, S dikata space. Kalau mau ada perubahan jarak, maka harus ada W. Apa itu W teman-teman?
W, apa itu W? Siapa yang tahu? W, gaya. Oke, ada yang punya jawaban lain? Selain gaya, usaha. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke ya, waktu. Oke, usaha, betul sekali ya. Usaha dari kosakata work ya. Jadi kalau mau ada perubahan harus ada usaha, work. Ya. Maka kalau ada perubahan besar itu salah satunya adalah dikarenakan ada usaha yang besar di situ. Ini kan sejajar ya. Maka usaha yang besar akan melahirkan perubahan besar dan diiringi gayanya yang kecil. Makanya jangan kebanyakan gaya begitu ya. Kalau hidupnya hanya memiliki gaya-gaya hidup ya, ini akal hati sekali. Di sebuah mall, di sebuah tempat ada sebuah pintu masuk nih ya. Dan di sini disediakan ada 2 buah tangga. Tangga yang pertama ada tangga manual sebelah kiri, dan tangga yang kedua ada tangga eskalator di sebelahnya, sebelah kanannya ya. Kira-kira teman-teman kalau masuk ke tempat ini mau pilih tangga mana teman-teman sekalian? Tangga mana? Eskalator ya. Kira-kira kenapa pilih tangga eskalator? Agar nggak capek ya. Nah pertanyaan saya, gimana caranya supaya orang-orang yang masuk tangga ini, orang-orang yang masuk tempat ini mau memilih tangga manual? Kira-kira gimana caranya? Eskalatornya rusakin, eskalatornya matiin. Wow. Kira-kira sama nggak kejadiannya kayak gini? Gimana caranya supaya OSIS sekolah teman-teman ya, baik itu 95, Fajrul Islam karena betul ya, Fajrul Islam ataupun Tunas Indonesia, gimana caranya supaya menjadi OSIS terbaik? Maka matikan OSIS-OSIS sekolah lain gitu ya. Nah, ini kira-kira jahat nggak cara kayak gitu? Jahat ya, jangan dilakukan. Gimana caranya supaya saya paling berprestasi di kelas? Caranya adalah matiin teman-teman satu kelas gitu ya. Ini cara yang jangan sampai dilakukan, caranya nggak benar gitu ya. Gimana caranya supaya siapa sih? Octavian ya. Gimana caranya Octavian jadi paling ganteng di kelas ya? Matiin satu kelas yang berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Boleh nggak Octavian kayak gitu? Hah? Nggak boleh, jangan ya. Itu cara yang tidak boleh dilakukan. Maka cara yang kita lakukan adalah sebagaimana rumus yang tadi, S sama dengan W per F. Kalau mau ada perubahan harus ada usaha. Kalau hanya mau usahanya mematikan lift gitu ya, itu hanya dipencet doang, usahanya kecil. Maka usahanya adalah yang benar adalah ya, siapa yang mau berubah dialah yang harus berubah. Nggak perlu terlalu fokus dengan perubahan orang lain, fokus aja dulu dengan perubahan diri sendiri. Coba kita lihat. Teman-teman sekalian menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, sehingga insya Allah ini akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita, sehingga nanti teman-teman ketika lulus dari tempat SMA yang sekarang teman-teman
lakukan gitu ya, maka ini akan membuat diri kita dicari, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, karena kita sudah menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Siap teman-teman sekalian yang siap anggukin kepalanya? Ya, jadi nanti bahkan setelah lulus kuliah gitu ya, ketika mencari pekerjaan, nggak perlu sibuk kemudian cari-cari pekerjaan. Biarlah pekerjaan yang akan mencari teman-teman sekalian. Atau tidak perlu sibuk cari uang, uang nanti akan ngejar-ngejar. Mau teman-teman? Ya. Ini dia, karena kita sudah berubah menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan, insya Allah. Oke, maka konsepnya adalah berubah itu berproses dan berprogres. Apa katakan bareng-bareng? Berubah itu berproses dan berprogres. Berproses dan berprogres. Ini penting sekali, ya. Berubah itu berproses dan berprogres. Sehingga insya Allah kita akan melakukan perubahan dalam satu hari ini mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Selama perubahan itu perubahan yang baik, maka lewati proses itu dengan cara yang baik. Insya Allah ya. Jadi ingat, kalaupun nanti ada kehadikan nggak mudah, ingat lagi berproses, progres, proses, progres. Dan kalau Kak Hadi mau tambahin, nggak boleh banyak protes, ya nanti malah stres ya. Udah pokoknya nikmati aja perubahan itu. Ya jangan sampai kemudian ngeluh lagi, aduh Kak Hadi jadi mau sosus gini-gini. Udah, ingat lagi kata-kata Kak Hadi, berproses, ambil progres. Nggak boleh banyak protes, nanti malah stres gitu ya. Aduh. Siap teman-teman berubah, siap? Insya Allah ya. Oke, sip, kita lanjut materinya ya. Nah, jadi ditambah lagi dengan rumus yang ini nih. Ini hati-hati sekali dengan rumus ini. P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan ya. Apa itu tekanan? Pressure. F-nya adalah force, gaya ya. Orang-orang yang senantiasa hidupnya banyak tekanan, ini gara-gara banyak gaya. Tekanan membesar gara-gara gayanya membesar ya. Maka mulai hari ini yuk bareng-bareng perkecil pressure-nya dengan cara perkecil juga gayanya. Maka jangan sampai ketika nanti sudah jadi pengurus OSIS ya, akhirnya terjadi adalah kebanyakan gaya ya. Mentang-mentang sudah jadi pemimpin di sekolah, wah saya sudah jadi pengurus OSIS, akhirnya banyak gaya ya, biar dibilang keren jadi pengurus OSIS. Yang terjadi adalah apa? Ya udah, hidupnya jadi malah banyak gaya ya. Maka caranya biar tekanannya mengecil ya, perbesar A-nya. Apa itu A? Area, luas area ya. Siap menerima apapun nanti kondisinya selama menjadi pengurus OSIS, siap menerima semuanya dengan baik. Ini insya Allah untuk kemudian memperkecil tekanan selama nanti menjadi pengurus OSIS, insya Allah. Amin ya. Siap semuanya, siap? Yang siap anggukin kepalanya sambil kepal bareng-bareng, katakan siap. Oke ya, siap semuanya insya Allah. Perbesar areanya, kapasitas dirinya untuk kemudian bisa memperkecil tekanan selama nanti menjadi pengurus OSIS ya, insya Allah. Oke, ya, sip. Maka ini dia konsepnya, menikmati proses, jangan protes, tetap progres saja. Selama nanti menjadi pengurus OSIS, sudah, yakin aja, nikmati prosesnya, jangan banyak protes, ya. Tetap banyakin progres. Oke, sip ya, insya Allah. Nikmati prosesnya. Lanjut ke huruf A dari kata mak. Potensi terbaiknya diambil supaya muncul kemudian lejutan-lejutan banyak potensi yang teman-teman mungkin boleh jadi nggak nyangka, oh ternyata saya bisa ya, ternyata saya lakukan saja terbaik. Potensi terbaiknya diambil. Saya yakin semua punya potensi masing-masing. Nah, tips triknya biar potensi terbaiknya muncul, maka nih dipegang bareng-bareng. Apa konsepnya apa? 1, 2, 3. Bermental do the best. Tadi M sudah kita bahas, mulai dengan keyakinan yang kuat, kita masuk ke A, ambil potensi terbaik dengan cara ini, mentalnya do the best. Ya, sebelum nanti akan dibahas terkait dengan cerdas komunikasi, biar komunikasi cerdas dengan sesama, ya, dengan saling pengurus OSIS, maka mental-mentalnya harus kita tanamkan, akarnya harus kuat, nancep dalam. Ya, karena ini adalah mental-mental akar yang nanti akan membuahkan buah yang baik, sehingga insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik dengan cara do the best. Lakukan saja yang terbaik. Do the best ini melakukan yang dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kemudian mengkhianati prosesnya, maka hasil yang baik boro-boro akan didapatkan karena prosesnya sudah dikhianati dengan cara-cara yang tidak baik. Karena apa? Mentalnya cuma do the best, menjadi yang terbaik. Nah, ini dia.
binatang sendiri yang nggak bisa terbang namanya siput. Kita lihat, ada mental yang bermental do the best, ada mental yang bermental be the best. Cuma mentalnya mendapatkan hasil, tapi mengkhianati proses. Coba kita lihat. Ini bahaya sekali. Karena apa? Kalau prosesnya udah nggak jelas, hasil yang nggak jelas akan didapatkan itu. Ya, maka yuk perbaiki lagi mental-mentalnya teman-teman sekalian. Selama nanti berproses menjadi pengurus OSIS, mental-mentalnya dibenerin, jangan sampai itu adalah akhirnya beda dengan siput. Akhirnya meninggalkan. Apakah saya mau tanya? Apakah siput ini nih? Saya mau tanya. Apakah siput ini pemalas? Enggak ya. Dia sudah berusaha. Ya inilah usaha yang bisa dilakukan. Ya. Hanya ini yang bisa dilakukan apa? Ya sudah dia bergerak ke depan. Dia yakin di depan ada garis finish. Dia lakukan dengan proses terbaik yang bisa dia lakukan. Ini mental. Tapi itu tetap berubah. Dan lihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya, teman-teman sekalian, diejek, dihina. Giliran temannya jatuh, dia senang gitu ya. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini dia, mental-mental leader nggak ada yang kayak gitu ya. Hati-hati sekali teman-teman sekalian. Mentalnya cuma be the best, cuma untuk mendapatkan hasil, lupa dengan proses. Hati-hati teman-teman. Ini terjadi tidak saya sekali kalau cuma mentalnya hasil, lupa dengan proses. Orang-orang yang senantiasa punya mental-mental the best melakukan dengan yang cara-cara yang baik, ini akan diberikan kebaikan. Maka mental-mental ini juga harus ada nih, motivasinya harus jelas, intrinsik, lahir dari dalam, ya, sehingga akan benar prosesnya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam, sehingga apa? Rasa penasarannya untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik, melakukan informasi-informasi yang baik, dia akan cerna dengan cara-cara yang baik, merasakan sebuah ketagihan dalam berorganisasi, bahagia dalam berorganisasi, ini yang akan muncul mental-mentalnya. Sehingga ketika pun prosesnya, ketika belajar juga belajar dengan cara yang baik, berorganisasi dengan cara organisasi yang baik, maka ini proses yang baik yang akan ditempuh oleh para seorang pemimpin di sekolah masing-masing, ya, ataupun di divisi masing-masing nanti. Motivasinya sudah ada dalam diri, intrinsik, bukan hanya sekedar ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi datang dari luar.
apa ya, diiming-imingi hadiah itu kalau motivasi yang berupa yang baik gitu ya. Nanti kalau kamu kayak gini nanti saya kasih ini motivasi dari luar ya, atau dari karena ancaman. Ini motivasi yang nggak bertahan lama. Maka mulai hari ini prosesnya dibenerin lagi, lahir dari dalam untuk kemudian dikeluarkan keluar dengan bentuk tindakan nyata, insya Allah, baik itu dalam hal belajar maupun dalam hal berorganisasi, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi konsep di rumus A ini adalah nilai itu memang penting kalau dalam hal belajar, tapi karakter jauh lebih penting. Ini penting sekali. Maka kemudian kalau dalam hal berorientasi, jabatan itu memang penting, tapi karakter lagi-lagi jauh lebih penting. Ya. Maka mental prosesnya, sehingga insya Allah dalam A tadi kita akan benar prosesnya, maka insya Allah hasilnya akan benar dan baik, insya Allah. Siap teman-teman? A-nya dijalankan, siap? Insya Allah ya, siap. Oke. Kita lanjut ke huruf K dari kata maksi. Apa itu K dari kata maksi, teman-teman sekalian? Keluhan dan kalimat negatif. Apa teman-teman sekalian? Kurangi keluhan dan kalimat negatif. Mental leader ya, senantiasa dia mengurangi keluhan dan kata-kata yang negatif. Hati-hati nih. Kalau udah ngeluh dia, mulai lahir dan keluar kata-kata nggak jelas gitu ya. Apalagi kalau sudah banyak tugas amanah dari pembina OSIS dan lain sebagainya gitu ya, ataupun dari ketua divisi dan lain sebagainya ini ya. Mulai tuh banyak, kalau sudah mulai hadir keluhan, biasanya nih kata-kata udah mulai nggak jelas ya. Apalagi kalau dikasih tugas sama guru ya. Ada guru ya, cuma belum beres tugasnya, dapat lagi tugas, kemarin juga dapat nilai kayak gini. Tuh mulai tuh kata-kata nggak jelas mulai masuk, mulai keluar ya, masuk ke diri, pikiran, perasaan, mencerna, akhirnya kemudian berucap kata-kata nggak jelas. Maka yang terjadi kalimat-kalimat nggak jelas yang keluar. Efeknya dari mana? Dari keluhan-keluhan ini. Ya. Kecuali kalau keluhannya dalam kondisi yang benar. Maksudnya gimana Kak Adi? Keluhan-keluhan yang benar yang memang dibolehkan adalah mengeluh curhat sama orang-orang yang benar ya. Yang pertama orang-orang yang bisa memberikan solusi ya. Kalau mau ngeluh curhat akan terkait OSIS dengan pembina OSIS, curhat, berikan apa ya, masukan, saran, diskusi yang baik yang benar. Jangan sampai ngeluhnya di tempat-tempat nggak jelas gitu ya, di sosmed dan lain sebagainya, tempat-tempat nggak jelas untuk kemudian mengeluh. Aduh, masa ketua OSIS suka ngeluh di sosmed. Aduh, jangan sampai ya. Ataupun ngeluh yang paling tepat adalah salah satunya pada Allah, kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat apa teman-teman? Lewat doa. Ya, ini lebih baik, pas, tepat. Insya Allah kata-kata yang keluar, kata-kata yang baik ya. Nah, coba kita lihat. Maka ini dia nih, kalau udah mulai banyak kayak gini nanti ya, kira-kira bakal ngalamin nggak pusing-pusing kayak gini gitu ya nanti selama berorganisasi ya, di acara apapun itu ya, kira-kira bakal ngalamin nggak kayak gini, kondisi-kondisi mumet gitu ya, ngalamin nggak sih kira-kira teman-teman sekalian? Halo? Pasti ngalamin ya. Nah, maka ingat lagi konsepnya apa tadi, kurangi keluhan dan kalimat negatif ya. Kalaupun mau ngeluh kesah gitu ya, curhat, sharing ya, dengan orang-orang yang jelas, yang tepat, yang nanti akan bisa memberikan solusi-solusi yang tepat gitu ya. Jangan sampai ngeluh-ngeluhnya yang nggak jelas ya, lagi pusing gitu ya, curhat sama orang-orang yang sama-sama pusing gitu ya, kan jadi pusing berjamaah nanti ya. Aduh. Nah, apalagi ya, pokoknya banyak kondisi-kondisi yang kemudian mau mengeluh, mau curhat ke tempat-tempat yang jelas ya. Bahkan lebih jelas lagi kepada Allah, kepada Tuhan lewat doa. Ya Allah, ini saya lagi jadi pimpinan di acara ini, bantu saya, tolong ya Allah, ini banyak orang-orang yang kemudian kayak gini. Itu lebih tepat, lebih jelas ya, daripada curhatnya tempat-tempat kayak jelas di sosmed dan lain sebagainya, yang kemudian mengundang dan melahirkan solusi-solusi yang boleh jadi tidak tepat gitu ya. Nah, maka rumus pada huruf K ini adalah, yuk kita bareng-bareng apa? Jaga hati, jaga lisan. Katakan bareng-bareng 1, 2, 3.
Jaga hati, jaga lisan. Hatinya dijaga untuk kemudian bisa menerima apapun yang nanti akan didapatkan selama mengurusi organisasi. Ya, jaga hati, sehingga lisannya akan berkata-kata yang baik. Insya Allah. Amin. Ya. Siap teman-teman sekalian yang siap anggukin kepalanya, tangan kepala gini, katakan kami siap. Oke, kami siap insya Allah ya. Oke, sip. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke rumus berikutnya. Apa tadi? Kita sudah tadi masuk ke M, tadi sudah. Apalagi tadi? A, tadi sudah juga. Ya. Kemudian, apalagi tadi? K, kurangi keluaran kalimat negatif juga sudah. Ya. Maka rumus-rumus 3 tadi ini diyakini lagi, nancep dalam, mengakar kuat, menghujam dalam, sehingga insya Allah ketika pun nanti sudah tidak hanya di SMA, bahkan sudah masuk perkuliahan dan dunia kerja nanti, mental-mental ini akan nancep dalam kuat akar, sehingga nanti insya Allah akan membuahkan hasil-hasil yang baik, insya Allah. Maka rumus berikutnya apa, teman-teman sekalian? Rumus berikutnya adalah S. 2, 3. Segera bangkit dan maafkan kegagalan, ya. Nah, kalaupun nanti selama menjadi pengurus OSIS, nih ya, kira-kira nanti akan ada banyak mungkin kegagalan, misalnya dalam bahasa motivasinya, kegagalan, maka sudah dimaafkan. Ketidakberhasilan, gitu ya, bahasa positifnya, ketidakberhasilan dalam mengurus organisasi, misalkan, oh, yang ini belum beres, sudah, bangkit coba lagi. Ya, dan dimaafkan, itu penting sekali, ya, maafkan. Kalaupun misalkan ada orang-orang yang dalam artian misalkan kecewa dengan kita, udah dimaafkan, ya, dimaafkan. Memaafkan memang tidak merubah masa lalu. Insya Allah akan memperindah hari ini, insya Allah, ya, dan melapangkan hati untuk kemudian bisa lebih baik lagi dalam hal berusaha, insya Allah. Ya, segera bangkit dan maafkan kegagalan. Maka konsepnya adalah dalam rumus ini, ya udah, gagal itu biasa, bangkit dari kegagalan itu jauh luar biasa, ya. Coba Kak Hadi mau ajak diskusi di sini, salah satu di sini, ya. Sini ada siapa di sini, ya. Coba tadi sudah ya, perempuan, sekarang kita beralih lagi yang laki-laki. Coba David. Oke, halo David. David Prayoga, David 95. Halo David, ya. David pernah lihat anak kecil? Pernah ya, anak kecil lagi belajar jalan, pernah lihat ya? Nah, anak kecil tuh kalau lagi belajar jalan, apa yang dilakukan sama anak itu, David? Berusaha ya, misalkan dia apa usahanya, mulai dari dia apa ya, nempel-nempel di tembok gitu ya, benar nggak David ya? Nempel di tembok, bukan cicak tapi ya, pegang-pegang di tembok gitu ya. Pegang-pegangan apa tuh, kursi, sofa gitu ya, mulai nanti sudah mulai agak-agak seimbang gitu ya, kemudian dilepas pegangannya gitu ya David ya. Pas sudah mulai agak-agak seimbang, dia mulai belajar berjalan sendiri gitu ya. Tiba-tiba anak kecil tuh jatuh. Pernah lihat anak David? Nah, yang dilakukan anak itu ketika jatuh apa David? Bangkit. Oke, bangun lagi gitu ya, bangun lagi. Ya. Tapi ini yang ternyata, terima kasih David ya atas sharing ini. Kenapa pas sudah kita gede, misalkan teman-teman udah besar, tumbuh besar, tumbuh dewasa, sampai sekarang SMA, misalkan kemudian pas lagi ulangan ujian gitu ya, pertama kali dapat nilai misalkan apa, misalkan sebutlah pelajarannya MTK gitu ya, ya ampun, MTK saya dapat nilai 3. Terus apa yang dikatakan dalam hati? Aduh, bakat MTK. Pernah bilang gitu nggak? Ayo, siapa yang pernah bilang gitu dalam hati? Kalau pernah bilang kayak gitu, hati-hati ya. Hah? Pernah ya? Aduh. Baru pertama kali jatuh ya dalam hal pelajaran gitu ya. Ya, astagfirullahaladzim, saya dapat nilai 30. Ya Allah, kayaknya sudah bakat MTK. Nah ini hati-hati. Kemudian diaminkan sama malaikat. Amin. Beneran nanti nggak bisa MTK. Aduh, bahaya sekali ya. Ini hati-hati sekali. Maka udah, gagal itu biasa. Bangkit dari kegagalan jauh luar biasa. Ya. Anak kecil aja pas jatuh dia nggak kayak gitu ya, dia bangkit lagi, dicoba lagi, dia bangun lagi. Nggak ada kan pernah lihat ada anak kecil yang jatuh kemudian dia bangun kemudian dia jatuh lagi, akhirnya dia pusing, stres gitu ya, langsung dia bilang dalam hati, kayaknya saya nggak bakat jalan kayaknya. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu anak-anak gitu ya, dia aja coba lagi, bangkit lagi. Nah, sama halnya seperti nanti teman-teman bakal jadi pengurus OSIS, sudah ketika pun nanti ada banyak kegagalan, ketidakberhasilan dalam hal mengurusi organisasi, mengurusi divisi dan lain sebagainya, udah coba lagi aja.
maafkan kegagalan itu, insya Allah akan banyak pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa dipetik dalam hal ketidakberhasilan yang teman-teman akan nanti jalan di organisasi manapun sama, insya Allah ya. Nah, lanjut berikutnya teman-teman sekalian. Maka tugas kita di rumus S ini adalah ya saling mengingatkan dan saling merangkul. Apa teman-teman sekalian? Saling mengingatkan dan saling merangkul. Kalau temannya misalkan dalam hal mengurus organisasi ada ketidakberhasilan, please jangan dicemooh, jangan dicela dan sebagainya. Saling mengingatkan, saling merangkul, bareng-bareng. Ya. Udah, kalau misalkan dia lagi ada down motivasinya dan lain sebagainya, saling ingetin, saling ngerangkul. Ayo tuh, tenang, kita bareng-bareng. Itulah mental leader, bukan seperti yang tadi kita bahas di awal. Bos, mental bos itu mental apa? Mental cuma pengennya disuruh, pengennya nyuruh doang, ya, nggak mau kerja bareng-bareng, nggak mau saling ngerangkul, nggak mau saling ngingetin. Ini dia bahaya sekali. Ya. Maka tugas kita adalah S, saling merangkul, saling mengingatkan, saling merangkul. Udah, ingetin aja bareng-bareng. Ya. Siap teman-teman, saling mengingatkan, saling merangkul bareng-bareng, biar apa? Ya minimal buat diri kita insya Allah akan jauh lebih baik lagi dan lebih luas lagi, buat OSIS dan buat sekolah akan menjadi lebih baik lagi nanti insya Allah. Kalau perlu jadi OSIS yang paling baik yang pernah ada dimiliki oleh sekolah teman-teman sekalian. Amin. Ya, insya Allah. Saling merangkul, saling mengingatkan. Nah, kita tutup dengan materi I. Apa itu I? Introspeksi dan ikhtiar penuh hati. Ya. Introspeksi dan ikhtiar penuh hati. Nah, introspeksi apa sih teman-teman? Coba silakan dijawab di kolom chat. Introspeksi itu apa sih kira-kira? Apa sih introspeksi itu? Coba sambil ada yang jawab di kolom chat, Kak Adi coba salah satu di sini coba. Wah, ini ada yang ramean, coba. Ayo. Oke, Oktaviani Nipta Lestari, Fajrul Islam. Oke, halo Oktaviani. Silakan dinyalakan mic-nya. Bisa kedengeran? Oke, nih kayaknya sinyalnya turun naik nih. Oke, nggak apa-apa deh. Next deh ya. Terima kasih Oktaviani. Kita juga beralih ke yang lain deh ya. Siapa lagi? Oke, nah nih tadi setelah lagi Cynthia Febriana. Oke, halo Cynthia. Kak Adi mau tanya, menurut Cynthia introspeksi itu apa sih Cynthia? Dinyalakan dulu mic-nya Cynthia. Koreksi diri biar jadi lebih baik lagi. Oke, ada jawaban lain itu aja? Oke, terima kasih Cynthia. Koreksi diri biar jadi lebih baik lagi. Good ya, terima kasih. Yang lain juga di kolom chat sudah banyak yang menjawab ya. Memperbaiki diri, mengoreksi diri, merenungkan diri, membenahi diri, menyadari kesalahan gitu ya. Dan lain sebagainya yang jawabannya Masya Allah, keren-keren ya. Alhamdulillah. Nah, kita bahas. Ini harus kita tutup dengan I, introspeksi dan ikhtiar penuh hati. Banyak-banyak cobalah lihat ke dalam sebelum kemudian sibuk nyalahin yang di luar gitu ya. Ini bahaya kalau kemudian sibuknya nyalahin orang-orang aja. Nah, lagi-lagi kena penyakit SMS tadi, senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Gara-gara apa? Nggak mau introspeksi. Ketika temannya kemudian melakukan kesalahan, emang enak gitu ya. Ketika temannya berhasil, aduh harusnya saya. Enggak, itu jadi biasa aja gitu. Hati-hati, introspeksi, lihat ke dalam, jangan kemudian sibuk nyalain orang-orang di sekitar. Akhirnya terjadi adalah apa? Ya udah, yang terjadi pokoknya pembenaran diri yang mungkin boleh jadi ya tidak tepat gitu ya. Akhirnya ketika pun misalkan sebuah organisasi itu divisi itu kemudian ada ketidakberhasilan, ya, gara-gara dia. Harusnya bukan saya, dia ini yang salah dia. Nah, dia nggak mau memperbaiki diri lebih baik lagi. Ya, sibuk aja ngurusin orang-orang, sibuk aja merubah orang lain. Akhirnya diri sendiri tidak mau berubah jauh lebih baik lagi. Ini yang jangan sampai terjadi. Mental leader itu begitu, bareng-bareng. Kalau mau berubah bareng-bareng lebih baik lagi. Bersama-sama. Teamworknya harus kuat. Nanti akan dikupas di sesi berikutnya, ya, insya Allah. Ya. Sehingga ketika introspeksi ini sudah mantap ya, maka hal-hal kebaikan akan kemudian masuk ke dalam diri untuk kemudian dikeluarkan dalam kondisi-kondisi yang baik. Ya.
Dan ditutup juga dengan konsep I. Apa itu? I, ikhtiar sepenuh hati. Ikhtiar itu adalah berusaha sepenuh hati, sekuat tenaga sepenuh hati. Ya. Insya Allah. Ketika ikhtiarnya sudah baik, sudah benar, prosesnya sudah benar tadi dengan mental do the best tadi ya, insya Allah akan ada lahir hasil-hasil terbaik. Ada seekor katak atau kodok gitu ya. Ini kodoknya lumayan gede ya. Kemudian tiba-tiba ada pokoknya berusaha, ikhtiar, lakukan tindakan-tindakan ya. Lakukan tindakan-tindakan. Lakukan tindakan-tindakan, insya Allah akan ada proses terbaik sehingga akan melahirkan hasil terbaik. Yuk katakan bareng-bareng. Orang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, hebat dalam tindakan. Sederhana dalam ucapan, hebat dalam tindakan. Insya Allah. Ya. Jadi jangan hanya cuma sekedar keren dalam ucapan, ya. Tindakan-tindakannya, tindakan-tindakan kotor yang udah dia lakukan. Sayang sekali. Ya. Orang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, hebat dalam tindakan. Ya. Sederhana, insya Allah. Ya. Jangan kemudian sampai apa tadi? Yang di konsep pertama tadi, PD-nya kegedean. Akhirnya ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesombongan. Ya, jangan sampai terjadi. Ya. Maka orang-orang luar biasa ini seperti ini. Yuk sama-sama kita pahami bareng-bareng tindakannya yang luar biasa. Ya. Yang nanti akan melahirkan ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa, yang nanti akan merangkul bareng-bareng sehingga OSIS ini jauh lebih keren lagi dengan kebersamaan tindakan-tindakan yang hebat. Insya Allah. Ya. Ikhtiar terbaik. Coba kita lihat film ini. Organisasi gitu ya, teman-teman nanti akan merasakan bisa jadi ketika ada ujian, cobaan ya, rintangan dalam hal berorganisasi ya, akan mengcreate sebuah acara kepanitiaan, nanti akan ada timbul ujian-ujian yang hadir, kesulitan-kesulitan yang hadir. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है. Namanya sebuah jalan gitu ya, ada yang namanya pohon besar tumbang. Maka yang terjadi adalah ketika ada pohon tumbang nih kan, kalau kita konversi dalam kehidupan teman-teman nanti berorganisasi, ada kesulitan-kesulitan yang hadir dalam hal meng-create sebuah acara gitu ya, dalam hal berorganisasi di sebuah kepanitiaan, akan ada muncul seperti kejadian-kejadian. Bukan pohon tumbang di sekolah, bukan ya. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले. Luar biasa, tindakan yang hebat ya. Anak ini langsung dorong pohon. Kira-kira betulan dorong pohon ini nggak sih kira-kira anak ini? Coba, Adi mau tanya responnya. Kira-kira anak ini betul-betul dorong pohonnya nggak? Betul ya? Dorong pohonnya betul ya? Kalau kita maknanya lebih dalam, anak ini sebetulnya bukan hanya sekedar dorong pohonnya, teman-teman sekalian. Tapi yang dia lakukan adalah tindakan yang hebat, yang luar biasa yang dia lakukan adalah sebetulnya bukan hanya sekedar dorong pohon. Dia tuh sebenarnya pengen dorong juga yang lainnya buat ikutan bantuin dia dorong pohon. Kalau dia kemudian berteriak-teriak, "Hai dong bantuin saya, ini pohon tumbang di tengah jalan, kenapa pada diem aja?" Anak kecil teriak-teriak kayak gitu, kira-kira ditolongin nggak? Ya. Kurang didengar bisa jadi, karena siapa sih anak kecil gitu ya yang kemudian berkomentar. Yang dilakukan adalah tindakan yang hebat. Dia dorong pohon, sejatinya dia dorong orang-orang yang lain untuk kemudian bisa bantuin dia. "Hey, hai dong." Secara nggak langsung dia pengen katakan kepada orang-orang yang di sekitar sana yang hanya berkomentar, hanya ngeluh dan lain sebagainya, "Hey, hai dong dorong pohon ini. Kenapa pada diem aja?" Kan pengen begitu sebetulnya, ya kan? Pengen kayak gitu sebetulnya anak ini. Tapi dia dengan tindakan yang nyata, ikhtiar sepenuh hati yang dilakukan adalah tindakan nyata untuk kemudian menyelesaikan kesulitan itu. Coba kita lihat. चलो हिंदुस्तान चले, तो हिंदुस्तान चलो, तो हिंदुस्तान चले.
रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Maka teman-teman, ikhtiar ini jangan sampai kemudian dinodai dengan apa? Dengan hal-hal yang sia-sia. Hati-hati sekali teman-teman sekalian. Ya, hal-hal yang sia-sia. Yang ini coba deh kita kupas lebih dalam. Hal-hal yang sia-sia ini apa? Masih aja melakukan hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, itu apa ya? Kewajiban sebagai seorang pelajar, hal-hal yang sia-sia. Masih aja melakukan hal yang apa ya? Ya, hal-hal yang kurang berguna gitu buat ini. Kira-kira teman-teman menyadari itu kan? Masih aja melakukan hal yang sia-sia. Menyadari itu kan teman-teman sekalian? Lalu atau mungkin boleh jadi masih melakukan itu. Coba, silakan diketik kolom chat deh. Ini akan mencorek, menodai ikhtiar-ikhtiar karena masih melakukan hal yang sia-sia. Coba kira-kira teman-teman kalau menyadari itu kira-kira diketik kolom chat deh. Ikhtiar-ikhtiar sia-sia apa yang masih aja dilakukan sampai saat ini? Coba silakan diketik kolom chat. Apa kerjaan-kerjaan apa, ikhtiar-ikhtiar apa yang masih sia-sia? Coba diketik kolom chat biar lebih dalam. Ambil tunggu di kolom chat. Diajak diskusi salah satu di sini nih. Hal-hal sia-sia apa yang dilakukan saat itu yang itu menjadi daily aktivitas rutin boleh jadi. Coba ikhtiar sia-sia apa yang masih kita lakukan yang itu bahkan menjadi daily aktivitas. Kalau liburan, kalau tenggelam gitu ya, akhirnya yang membuang-buang waktu doang gitu ya. Aduh, kalau menurut Aulianya apa kira-kira? Yang harus kita jauh. Oke, nggak apa-apa. Kita coba balik ke yang lain. Trisna, kalau Trisna, ada Trisna. Trisna, apa kalau menurut Trisna? Main game, sadar ya itu tuh nggak terlalu berguna gitu ya. Tapi masih dikerjain sampai sekarang ya. Oh, udah boleh dikurangi ya. Ini akan apa ya, mengkikis ikhtiar-ikhtiar penuh hati yang sebetulnya itu adalah tanggung jawab utama kita gitu ya nggak sih? Cerita ya. Kalau weekend cerita ya benar ya. Bahkan Kak Adi pernah dapat ceritanya ada SD ya. Ini kan teman-teman SMA ya. SD ada anak SD levelnya masih level di bawah gitu ya. Itu kalau weekend katanya kata dia satu hari kalau di weekend dia bisa gadgetnya itu durasinya ya, tahu nggak berapa teman-teman sekalian? Itu sekitar 8 bulan ya. Aduh. Tidak ada kayak gitu cerita, ada teman-teman ada? Kita coba cek di kolom chat tambahan padahal juga jangan menyesuaikan yang masih aja jadi daily gitu ya. Ini akan mengkikis ikhtiar penuh hati yang sejatinya itu adalah sebagai apalagi waktu bermain game yang agak berlebihan terlalu asik nonton film sampai ngabisin banyak waktu. Scroll meter, nah ini dia scroll meter, scroll apa, TikTok juga scroll apa gitu ya. Kalau itu ada reels juga. Ini yang akan kemudian
penuh hati kita yang justru malah untuk kebutuhan kita, sehingga ikhtiar kita untuk hal kebaikan karena kita sia-sia jadi kita, apalagi teman-teman bakal jadi pengurus OSIS gitu ya, ada hal-hal yang boleh menjadi daily yang baru. Tapi kalau di rumah selalu mengikuti dengan norma jangan sampai juga kita lakukan ya. Apa itu banyak hal-hal yang teman-teman tuh sadar itu adalah aktivitas yang boleh jadi lagi update status gitu ya, setiap aktivitasnya kemudian di update statusnya gitu ya, aduh hai guys apalagi gitu ya, lagi di sini gitu ya, lagi jalan-jalan hai guys, lagi di foto gitu ya, lagi di Jogja nih, lagi jalan-jalan lagi ngopi foto lagi di kafe nih nongkrong sama teman-teman gitu ya, lagi di sini akhirnya teman-teman komen bodo amat gitu ya. Nah, kalau kita sadari ini adalah hal yang baik, sudah jadikan itu adalah kebaikan dan serius di bulan ya teman-teman sekalian siap? Terima kasih. Allah yang telah kebaikan nantinya akan menjadikan kita lebih baik dalam hal ikhtiar kita. Nah, terlebih ikhtiar kita yang kita persembahkan selain kepada Allah, puasa, kita berbantuan pada dua untuk kita wujud tujuan nyata kita selain dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Tuhan ya. Insya Allah juga ikhtiar terbaik kita persembahkan buat kedua orang tua kita. Jangan sampai kemudian membuat air jatuh. Yang kalau itu jadi pemimpin di sekolah gitu ya, kalau kita jadi kita kayak gini, aku ya Allah. Jangan sampai ya. Kalau mau buat mereka menangis, buat mereka kebanggaan mereka. Mau teman-teman? Sehingga bahkan ketika teman-teman lulus ya, ada kata-kata manis dan indah yang nanti akan dibisikkan oleh mereka. Kasihan. Bisikan-bisikan manis dan indah itu yang nanti keluar dari mulut mereka dan karena kedurhakaan kita. Siap teman-teman sekalian dapatkan hal kebaikan itu atas prestasi yang teman-teman telah torehkan, bukan hanya dari nilai tapi dari hal yang dikarenakan. Dan ini adalah menjadi harapan orang tua kita, ada pahala yang mengalir nanti adalah doa-doa yang baik dari doakan orang tuanya sehingga Allah kita baik karena Tuhan katakan doa dan juga amin ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini akan kita jalankan dengan baik. Kita perbaiki kita persembahkan buat Allah, buat Tuhan dan juga pada orang tua kita. Sehingga Allah kita ketika dapat ridhonya Allah atau juga ridho orang tua dan begitu pun sebaliknya. Dan kita Allah kumpul bareng-bareng bersama dengan mereka. Amin. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat sehingga insya Allah kita akan mendapatkan insight yang baik dalam perubahan kita dan akan menjadi yang nantinya akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkarakter lagi, sehingga ikhtiar terbaik kita bukan hanya kita persembahkan buat diri kita, terutama buat Allah dan juga buat kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kita akan jadi baik lagi dalam hal kebaikan kita. Jazakallahu khair dari Kak Hadi. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.